Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Spesial. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Kali ini ada saya Senja Kurnia. Masih berlanjut tentunya Sobat Solo Pos. Ada di Bincang Spesial sampai nanti jelang pukul 11 siang. Bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga Pemkab Sukoharjo. Kita akan bahas terkait dengan literasi kebijakan dan psikologi publik tentang cukai ini. Nah ini kan kalau talk show bersama dengan Bea Cukai, Sobat Solo Pos tentunya sudah tidak asing ya. Karena sering kita bahas beragam tema. Untuk kali ini terkait dengan kebijakan dan juga psikologi publik tentang cukai. Dan Sobat Solopos bisa ikutan menyimak juga melalui 103 FM ataupun melalui streaming di radio.solopos.com. Silahkan bergabung untuk bertanya di 081226 103 103. Kita akan sapa terlebih dahulu Sobat Solopos yang akan ngobrol ya, dua narasumber pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Ismail Fahmi atau Pak Ive, Humas Bea Cukai Surakarta. Pagi Pak Ive. Pagi Mbak Cerah. Mbak Senja. Pagi tapi senja ya Pak. Iya, gimana tuh? Sehat ya Pak Ive ya? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Ini kita ketemu pertama kali kalau ini yang ngobrol untuk talk show ya Pak ya? Ya, kayaknya begitu. Kayak begitu. Mudah-mudahan sih sering nanti. Oke, habis ini kayaknya akan berlanjut ya. Alhamdulillah, betul. Nambah saudara. Nambah saudara. Oke, kemudian Pak Ive gak sendirian Sobat Solopos, karena bersama dengan Mbak Abigail Selin selaku Humas Bea Cukai Surakarta. Mbak Abi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Senja. Sehat Atau sore ya. ini. Udah kayak film ya. Iya benar ya. Oh iya ya, ada filmnya sekarang. Iya, yang lagi hits itu senja dan sore ya. Oke, baik. Ini kita kali ini bahas satu tema seputar literasi kebijakan dan psikologi publik tentang cukai. Kalau baca judulnya kan kayak, waduh, ini berat banget nih ya. Kayak gimana? Berarti kita akan bahas ngobrol secara ringan Sobat Solopos ya. Jadi Sobat Solopos juga bisa simak nanti. Karena memang ini jelas ada cukai dan bagaimana kisah dibalik sebungkus rokok yang bisa menjadi cerminan dinamika ekonomi dan kebijakan publik. Nah, kita akan bersama dengan Pak Ive dulu nih. Silakan Pak Ive. Mbak Senja, gimana? Ya, jadi ini kisah dibalik sebungkus rokok yang ternyata jadi cerminan dinamika ekonomi dan kebijakan publik itu seperti apa sih Pak Ive? Jadi pemerintah itu kan kepengin hal-hal yang sifatnya negatif itu tidak terlalu dikonsumsi oleh masyarakat. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan menaikkan harga. Oke. Nah, cara paling efektif menaikkan harga adalah dengan mengenakan pajak. Sehingga harga pokoknya nanti akan bertambah karena ada pajak dan harga jualnya otomatis naik. Nah, cukai adalah pajak yang dikenakan kepada barang-barang tertentu yang relatif mempunyai efek negatif bagi tubuh atau bagi lingkungan atau bagi masyarakat. Nah, contoh adalah rokok. Rokok itu kan merugikan bagi diri si perokok. Tetapi juga yang penting dia juga merugikan bagi perokok pasif. Kalau secara kesehatan kan malah perokok pasif itu sebetulnya punya potensi lebih tinggi terhadap asap rokok. Begitu juga dengan minuman mengandung alkohol atau minuman keras ini. Jadi keberadaan pemerintah atau negara untuk menekan dan meminimalkan hal-hal yang sifatnya negatif kepada barang-barang tertentu dengan mengenakan cukai. Nah, itu narasi tentang cukai itu seperti itu Mbak Senja. Baik. Kemudian ini juga jadi akan menghubungkan seluruh mata rantai tadi ya yang disebutkan oleh Pak Ive ya Pak? Ya, mulai dari paling awal petani tembakau, kemudian nanti ada buruh-buruh pabrik, distributor sampai ke penjual eceran nanti. Ini mata rantai dari narasi tentang cukai, terutama cukai rokok ya. Cukai rokok. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ive ya untuk openingnya nih Sobat Solo. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah ini kan memang yang terus disosialisasikan oleh teman-teman dari Bea Cukai ya untuk memberikan pemahaman yang baik begitu bagi masyarakat supaya punya persepsi yang masih sekarang masih minim nih ya Mbak Ibi ya. Seperti apa sih? Iya, jadi untuk cukai sendiri mungkin di masyarakat itu masih awam ya. Jadi mereka mungkin menganggap cukai itu hanyalah seperti label dalam rokok atau juga sebagai tarif atau pungutan cukai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat gitu. Padahal di balik semua itu tuh banyak sekali Mbak dampak yang dihasilkan dari cukai ini. Jadi dari
cukai ini ada yang namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi dari cukai yang dipungut akan dikembalikan lagi ke provinsi, kepada kabupaten kota yang tentunya memiliki petani tembakau, memiliki pabrik rokok, dan itu dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah, dan seperti yang kita tahu, sebenarnya masyarakat itu sangat erat hubungannya sama rokok nih Mbak. Dari sejarah aja kita kalau mau throwback lagi nih, sejarah di abad 18-19 itu tuh masyarakat itu sudah melinting tembakau. Itu sudah menjadi tradisi dan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan kalau ditarik lagi untuk hari ini, kalau kita lihat data-data itu juga bahwa pengeluaran rumah tangga kedua itu rokok loh Mbak. Jadi yang pertama itu bahan makanan, yang kedua rokok, yang artinya berarti konsumsi rokok itu sangat tinggi. Tapi memang mungkin masyarakat mengiranya ya udah ini hanya ngebul-ngebul aja gitu kali ya, dan tidak tahu bahwa dari cukai itu ada pembangunan puskesmas, ada BLT yang disampaikan kepada buruh-buruh pabrik rokok, ada petani tembakau yang kita fasilitasi peningkatan mutunya. Jadi sangat banyak dampak yang dihasilkan dari cukai ini sendiri, dan masyarakat memang masih minim, masih belum aware gitu ya. Cuma ya itulah gunanya Humas Bea Cukai di sini ya, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa cukai bukan hanya sebatas label atau sebatas angka di kemasan saja, begitu. Baik, Kalau Pak Ivan boleh akan menambahkan ya, Pak. kebetulan saya perokok ya Mbak Senja. Mungkin sesuatu yang tidak perlu ditiru, karena siapapun apalagi kita sebagai orang tua kepenginnya ya anak kita tidak merokok. Kenapa? Karena memang ini barang menarik di satu sisi mempunyai efek negatif, tapi di sisi lain juga punya efek yang positif, baik dalam fiskal atau penerimaan perpajakan, maupun dia merupakan penggerak ekonomi kan, dari mulai petani, buruh-buruh pabrik, kemudian juga kegiatan-kegiatan ekonomi berikutnya. Nah, memang akhirnya orang juga akan membandingkan seberapa besar manfaatnya dibandingkan dengan seberapa mudorotnya kan. Ini yang menarik dari cukai gitu Mbak Senja. Oke, baik. Nah, ini kan termasuk literasi fiskal tadi ya. Ya. Pak Ipe dan juga Mbak Abi gitu ya. Dan ini juga jadi tantangan yang terus dicarikan strategi-strategi terbaik lah untuk teman-teman Bea Cukai untuk bagaimana masyarakat memahami peran cukai gitu. Apalagi kalau sekarang kan medianya ini banyak ya, dengan talk show seperti ini, kemudian juga baliho-baliho yang sudah kita lihat ada slogan-slogannya juga ya, Pak, Gempur Rokok Ilegal dan lain sebagainya. Dan juga DBHCHT ini kan memang kalau kita lihat ini sangat-sangat bermanfaat kembali kepada masyarakat kembali. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan di fasilitas umum dan lain sebagainya begitu. Ini tantangan yang sejauh ini dihadapi teman-teman Bea Cukai seperti apa nih Pak untuk lebih memahamkan lagi kepada masyarakat? Memang yang paling utama itu bagaimana kita membuat narasi yang tidak terlalu rumit bagi masyarakat nih. Apalagi kalau kita bicara literasi fiskal. Apalagi ditambah dengan isinya data-data statistik. Nah, kadang sudah apa kan, maka kita biasanya menggunakan narasi-narasi sederhana yang kira-kira membumi lah. Kalau cuma teori dan statistik, saya kira masyarakat nanti malah mungkin jenuh gitu ya. Makanya kita menggunakan dia yang kalau Mbak Senja dan teman-teman Sobat Solo Pos itu jalan-jalan itu hampir di setiap kelurahan tuh ada tuh slogan-slogan spanduk gempur ilegal gitu. Nah, ini cara kami bekerja sama dengan pemerintah daerah agar tugas dan fungsi Bea Cukai di bidang cukai ini lebih membumi, tidak sekedar teori statistik. Nah, begitu. Mungkin Mbak Abi ada yang mau ditambahkan nggak kira-kira ini? Iya, setuju banget ya sama pernyataan Pak Ive. Ternyata memang karena kita sasarannya masyarakat luas, jadi memang harus dari Humas ini menyampaikan sosialisasi yang mudah diserap gitu ya, mudah dimengerti. Dan juga nantinya kita harapkan teman-teman nih yang dengar
sosialisasi kita jadi paham dan bisa juga menjadi kepanjangan tangan kita nih. Jadi misal ada ketemu rokok ilegal atau temennya konsumsi rokok ilegal atau temennya mengkritik tapi tidak membangun tentang kebijakan pemerintah tentang cukai, itu mungkin bisa mengedukasi karena ini dari Humas Bea Cukai udah bilang gini gitu. Oke, baik. Ini dan ini juga terus menerus dilakukan dengan cara-cara yang kreatif gitu ya, Mbak Abi ya. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Pak Evi dan juga Mbak Abi dari Bea Cukai Surakarta, Sobat Solopos bisa ikutan bergabung untuk bertanya tentunya ya di 081226 103 103.
Kembali Anda ikuti Bincang Spesial. 103 Radio Solo Post Vian Information, Sobat Solo Post kembali hadir bincang spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Sukoharjo. Kita masih bahas seputar literasi kebijakan dan psikologi publik tentang cukai ya, yang ini terus diupayakan oleh teman-teman dari Bea Cukai tentunya, dan khususnya adalah Bea Cukai Surakarta karena menjadi wilayah kita di sini begitu Sobat Solo Post. Tadi sudah bahas beberapa begitu terkait dengan bagaimana cukai dan pemahamannya di masyarakat ya, karena memang ini perlu cara yang dinamis, perlu strategi yang baik begitu untuk menyederhanakan supaya masyarakat juga tahu, paham, bukan hanya istilah-istilah yang dirasa nih nggak ngerti artinya apa gitu ya. Oke, baik, kita ke transparansi pengelolaan dana cukai yang ternyata ini juga mempengaruhi kepercayaan publik ya. Tapi sebelumnya akan ngobrol sama Pak Ive kembali nih. Tadi kita sempat ngobrol bahwa ini terkait dengan rokok ilegal kan terus diupayakan, tetapi juga kalau kita lihat jumlahnya juga masih cukup tinggi begitu ya. Seperti apa sih Pak Ive? Ya, secara bisnis memang pasti kemungkinan besar akan semakin banyak rokok ilegal karena hitung matematika itu bisnis rokok ilegal itu memang sangat menggiurkan, Mbak Senja. Kita bisa membandingkan rokok legal itu misalkan harga 25.000 satu bungkus, maka yang ilegal bisa turun 60%. Kenapa? Karena 60% itulah pajaknya. Jadi pajak atas barang berupa satu bungkus rokok itu satu cukai, yang kedua PPN. Nah, yang ketiga itu pajak rokok, pajak yang dikenakan kepada rokok, tapi itu nanti akan dikembalikan kepada daerah. Nah, tiga komponen ini kalau untuk rokok yang filter atau yang mesin itu bisa mencapai 60%. Nah, maka kalau harga rokok legal 25.000 dikurangi 60% itu kan sekitar 11.000. Itu sudah termasuk keuntungan. Dijual 11.000, 15.000 itu dengan selisih 10.000 dari rokok legal pasti akan membuat orang udah terbayang ya. Lebih tepat. Ini tantangan kami Bea Cukai dan juga kita semua. Karena memang di satu sisi kita memang negara ini butuh pendapatan, butuh penerimaan, dan juga di sisi lain ini bisa membahayakan kesehatan, terutama rokok-rokok ilegal ini, Mbak Senja. Nah, ini tantangan yang sangat agak berat bagi kita semua ya, Mbak Senja. Oke, nah kalau sekarang ini kan mungkin tidak yang terbuka ya Pak ya. Jadi kayak di belakang ketika teman-teman sudah sidak di lapangan begitu ya, di baliknya gitu, dan juga sebenarnya juga banyak cara yang bisa dilakukan ketika dalam hal ini Sobat Solo Post tuh menemukan adanya rokok ilegal begitu. Pada ini kan juga kadang mungkin takut ya Pak mau melaporkan gitu ya. Nanti apakah namanya disebutkan, kemudian yang terlapor juga jadi tahu nih siapa yang melaporkan. Berarti kan nih rahasia terjaga ya dari teman Bea Cukai ya. Mungkin ini karena Mbak Abi yang memang terjun di bidangnya nih, Mbak Abi. Sehari-hari ya. Seperti apa sih Mbak Abi? Jadi emang benar ya Mbak ya, kalau misalnya kita itu dari Bea Cukai sendiri mendapat laporan dari masyarakat itu benar, dan itu tuh berarti sosialisasi kita beneran nyampe kan kepada masyarakat. Tapi kadang mereka memakai username yang atau akun baru biasanya, akun baru mungkin juga karena takut akan ketahuan siapa, ternyata tetangganya, ternyata saudaranya sendiri gitu kan, mungkin kita tidak tahu. Tapi kita selalu sampaikan bahwa untuk kerahasiaan pelapor itu akan kita lindungi. Artinya kita tidak akan ketika ada penindakan atau ada operasi yang terjun karena laporan tersebut, kita tidak akan bilang-bilang nih ini atas dasar laporan dari Bapak ini gitu. Nah, itu kita tidak akan sebut, tapi kita atas laporan itu pastinya kita akan pendalaman dulu ya Mbak ya. Jadi tidak langsung ada lapor dulu ya, harus cross check dulu juga, dan juga setelah pendalaman itu baru dilakukan mungkin operasi bersama, atau mungkin akan ada penindakan
ketika memang dikonfirmasi data-data tersebut yang disampaikan itu benar. Kadang juga dari admin juga bertanya kayak kapan terakhir Bapak melihat aktivitas, mungkin begitu ya. Itu juga salah satu informasi yang memang pernah yang harus kita sampaikan, karena unit penindakan atau unit yang akan terjun di lapangan perlu juga nih, ini barangnya sudah keluar belum, atau memang lingkungannya kondusif tidak, aman apa gitu, tidak, aman atau gitu, tidak. ya. Jangan-jangan memang sekampung itu sudah bersekongkol nanti kita Tapi pernah dikepung. ditemui kasus seperti itu, Mbak Evi? Kalau untuk selama ini sih pastinya Kalau ada tantangan ya Pak ya. Kalau Solo Raya cenderung kondusif. Kondusif Iya. ya. Mungkin di tempat lain ya. Di tempat lain. Karena kan Solo ini sebetulnya bukan pusat produksi ilegal ya, mungkin Iya. lebih ke distribusi. Distribusi, betul. Kalau yang tempat produksi yang diinformasikan tuh dari arah timur, sehingga Solo hanya tempat singgah sih sebetulnya. Mbak Senja. Wah, ini begitu ya Sobat Solo Pos yang dilakukan sehari-harinya dari teman-teman Bea Cukai ya, untuk bagaimana memberikan edukasi yang baik begitu kepada masyarakat. Nah, ini salah satu upaya juga dengan menjaga transparansi pengelolaan dana cukai tadi Ya, yang ternyata betul. juga jelas mempengaruhi kepercayaan publik ya Pak Ive ya. Seperti Betul. apa nih Pak Ive? Ya, transparansi adalah nyawa hidup. Ya. Bukan cuma di cukai, bahkan kita misalkan satu keluarga ini ya Mbak Senja, suami istri kan juga harus transparansi. Betul. Apalagi ini kaitannya dengan negara, keuangan negara itu kan sampai ribuan atau ribuan triliun. Nah, kalau tidak transparan pasti akan mengakibatkan efek yang tidak baik, terutama ketidakpercayaan masyarakat. Betul. Nah, ini yang perlu kita jaga sekali. Jadi kita mencoba terhadap pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Misalkan Jawa Tengah itu Mbak tahun ini dapat 1,4 triliun. Baik. Dibagikan oleh Pak Gubernur ke seluruh kabupaten kota. Ini Pak Gubernur punya ketentuan tersendiri ya. Misalkan kota Surakarta itu masuk klaster mana? Kan ada 4 klaster. Klaster pemerintah daerah yang dia punya pabrik rokok dan juga punya petani tembakau. Itu pertama. Itu pasti lebih tinggi. Kemudian ada kabupaten kota yang dia punya pabrik rokok tapi nggak punya petani. Oke. Ada pemerintah daerah yang punya petani tapi tidak punya pabrik. Nah, gitu. Oke. Bahkan ada pemerintah daerah yang tidak punya petani tembakau dan juga tapi tetap dikasih ke dalam rangka pemerataan dana bagi hasil cukai itu. Seperti itu transparansi kita, dan masyarakat bisa melakukan monitoring atas penggunaan dana bagi hasil cukai ini, Mbak Senja. Baik. Karena kan juga memang kalau misalnya ada memang dana dari DBHCHT biasanya terpampang begitu Betul, ya. Itu juga ya. salah satu untuk menjaga transparansi supaya masyarakat tahu di sumber dananya memang dari DBHCHT tadi. Betul. Nah, Oke, nah ini kan tadi kalau kita kembali lagi nih, menciptakan narasi yang tidak sulit diterima masyarakat, tidak berat, membumi, kemudian emosional. Ini kan juga satu tantangan ya Pak Ive dan juga Mbak Evi ya. Ini Mbak Evi seperti apa nih? harus pintar cerita. Wanita lebih pintar cerita Oh, gitu. daripada laki-laki. Mbak, mungkin Ya jadi memang sebelumnya juga sebelum podcast ini ya, tahun ini kan kita eranya podcast, Iya. radio begitu. Sebelumnya itu tuh kita tuh banyak sekali yang kesenian, Mbak. Oke. Iya, jadi kesenian lewat wayang, lewat pertunjukan reok atau apa sebagainya. Kalau di Kabupaten Sukoharjo juga kesenian dan juga olahraga, dan memang artinya kita menyampaikan sosialisasi tentang cukai ini. Gimana sih yang terdekat sama masyarakat, apa sih? yang membumi gitu ya. Yang Membumi paling gitu. bisa menyentuh masyarakat langsung. Iya. Olahraga juga pernah tuh. Terus tentang kesenian, masyarakat Sukoharjo juga karena banyak pusat-pusat kesenian, makanya pemerintah Kabupaten Sukoharjo membuat acara-acara kesenian yang digabungkan dengan sosialisasi cukai. Jadi seperti menyelam sambil minum air atau gimana ini? 2 kali Iya. sekaligus gitu ya. Yang penting tidak terlalu kenyang. Kalau saya dulu Mbak Senja, kita kerjasama dengan beberapa komunitas nih.
Komunitas yang pernah saya ajak itu komunitas motor. Jadi dengan sekaligus kita kegiatan motoran, nanti kas kita berhenti, Ya. saya membuat kayak semacam narasi-narasi tentang ayo gempur rokok ilegal gitu. Tentu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Karena kalau Bea Cukai sendiri memang agak berat, Mbak. Contoh Solo ini kan Bea Cukai Surakarta ini kan membawahi 7 kabupaten kota. Betul. Nah, kalau semuanya dibebankan ke Bea Cukai memang agak sulit karena memang sangat luas teritorinya. Maka kita menggunakan pihak-pihak Pemda untuk bekerjasama supaya narasi gempur rokok ilegal itu betul-betul sampai ke lapisan masyarakat yang paling kecil sekalipun gitu, Mbak Senja. Oke, oh ini banyak ya sudah di caranya gitu sudah Ya. dilakukan ya, dari mulai kesenian, olahraga sampai dengan di komunitas-komunitas Betul, begitu ya Pak. ya. Yang kira-kira nanti ini bisa punya satu pemahaman yang sama, satu frekuensi Sobat Solopo supaya tadi ini bisa mengena gitu seperti apa masyarakat paham begitu seperti apa pemanfaatan dari cukai itu sendiri ya. Dan sistem cukai ini kan juga bisa mempengaruhi masa depan generasi muda Pak Ive seperti apa nih, Pak? Sangat, ya. Ada dua nih. Yang pertama dari sudut pandang kesehatan. Oke. Bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri bahwa sebagian besar konsumsi rokok itu adalah anak muda. Baik yang kretek, filter maupun yang sekarang lagi booming kan yang Elektrik ya Pak. elektrik atau vape gitu. Itu di Indonesia terutama itu memang sebagian besar adalah kaum muda. Efek negatifnya itu bukan sekarang, Mbak. Adalah nanti ketika mereka sudah memasuki masa-masa berumur lah ya. Karena konsumsi rokok itu memang negatifnya baru terasa nanti. Karena itu kan terkait dengan konsumsi untuk zat-zat yang membuat kanker dan lain-lain. Itu dari sisi kesehatan. Sehingga ada potensi kesehatan masa depan warga Indonesia itu terancam. Itu dari sisi itu. Tapi dari sisi positifnya, dari sisi bisnis cukai hasil tembakau atau produk bisnis hasil tembakau ini adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Secara margin juga cukup menantang ya. Iya. Bahan bakunya limpah di Indonesia, terus perizinannya juga tidak ribet, Mbak. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Perizinannya sangat sederhana. Nah, mungkin ini yang anak-anak muda. betul, taunya mungkin wah nanti akan berapa biayanya dan lain sebagainya. Padahal 0 rupiah nih. Teman-teman muda, jiwa-jiwa muda ini pun 200 meter, karena minimal segitu. Oke. Bahwa kemudian ada izin-izin lain itu bisa sambil jalan. Nah, kalau memang tertarik bisa nih ke Bea Cukai bertanya. Kita punya kayak semacam klinik lah, punya ada tim yang memang siap untuk membimbing kalau ada teman-teman muda yang mau tertarik dengan bisnis hasil tembakau ini, Mbak. Yang penting diingat bahwa harganya 0 rupiah. Nah itu Mbak Senja. Oke, nah itu Sobat Solopos ya, mungkin ada yang tertarik, jadi lebih baik yang legal karena diurusnya juga mudah. Jangan kemudian nih hanya percaya sama katanya-katanya Nah, padahal betul. belum pernah mempelajari sendiri ya Betul. Pak ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak Siap. Efe dan juga Mbak Abi. Sobat Solopos juga masih bisa bergabung ya, masih sekitar 30 menit lagi sampai nanti jam 11 siang Sobat Solopos. Silakan bergabung di Bincang Spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga Pemkab Sukoharjo.
Kembali Anda ikuti Bincang Spesial. Tiga Radio Solo Post BN Information masih di Bincang Spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga Pemkab Sukoharjo. Sobat Solo Post, masih seputar literasi ya. Ini kita masih membahas begitu seperti apa untuk psikologi publik tentang cukai sendiri, dan jelas ya tujuan utamanya adalah tetap menggempur rokok ilegal ya. Pak Ive dan juga Mbak Abi, ini sudah ada yang tanya dari Ibu Arini ya. Saya punya pengalaman tentang perokokan ini. Tukang bangunan saya itu merokok membawa sendiri dengan merek tertentu. Kemudian saya juga membelikan di toko. Nah, oleh Pak Tukang yang utama dihisapnya adalah yang dibawanya sendiri. Suatu hari saya menyempatkan foto rokoknya Pak Tukang, lalu cari ke toko-toko terdekat rumah, dan penjualnya bilang tidak punya. Dan sampailah di sebuah warung yang bilang jangan-jangan itu adalah rokok non cukai. Jadi saya tidak berani menjualnya. Nah, sampai di sini saya baru ngeh tentang percukaian ini. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin rokok non cukai ini lebih enak, jadi menjadi pilihan? Apakah sama kualitasnya dengan yang bercukai, tetapi harganya memang yang jauh lebih murah? Ya, terima kasih Mbak Senja. Terima kasih untuk penanya. Kebetulan saya pegawai Bea Cukai, tapi juga saya perokok nih. Nah, jadi dua nih ya, Pak? Ada dua. Sekarang saya menjawab sisi sebagai perokok dulu. Ada 3 variabel Mbak terkait dengan merokok itu. Satu, harga. Yang kedua, Mbak, yang ketiga kesetiaan nih. Saya misalkan sudah lama merokok merek A. Kan nggak boleh ngomong merek nih. Merek A. Dan untuk pindah merek yang lain itu kadang kita nggak cocok. Bisa batuk atau pusing atau yang lain lah. Intinya saya nggak cocok dengan merek yang lain, sehingga saya tetap pilih merek A. Ini biasanya untuk perokok-perokok yang memang sudah lama. Nah, yang kedua itu rasa. Nah, rasa ini kan subjektif. Bagi si A, bagi saya merek ini enak, tapi bagi orang lain belum tentu. Karena jenis rokok kan juga beda-beda. Ada yang kretek tanpa filter, kretek itu yang pakai cengkeh Mbak, yang berat ya. Nah, yang kedua mesin kretek tapi pakai mesin itu yang mahal ini, pakai filter biasanya. Atau putih itu artinya tembakau saja yang enteng itu, putih, rokok putih itu namanya. Biasanya untuk kalangan-kalangan perkotaan putih itu. Kalau pedesaan itu lebih ke kretek. Kalau itu tergantung juga apakah kita terbiasa merokok kretek, terbiasa merokok kretek mesin, atau terbiasa merokok putih. Nah, yang ketiga, harga ya. Harga itu memang sekarang ini pada posisi dunia tidak sedang baik-baik saja. Ekonomi. Gitu ya, dan ini juga kita rasakan bersama, maka harga mempunyai kemungkinan yang paling besar untuk bergeser. Nah, saya tidak yakin dengan saya juga tidak terlalu memahami apakah yang tadi disampaikan ini rokok yang ilegal itu karena rasa, karena harga, atau karena yang lain. Bisa legal itu karena enak dipakai nanti gitu. Kan kadang orang kalau makan enak yang terakhir, saya bukan terakhir karena sebagai penutup gitu. Mungkin begitu ya. Memang kalau diskusi tentang rokok ilegal ini menarik sekali. Jadi bisa karena rasa, bisa karena harga, atau bisa juga karena hal-hal lain. Abi ada yang mau? Iya. Mungkin kalau Pak Ive tadi segi perokok ya. Segi bea cukai kayaknya sebagai aparat negara nih ya, kita lihat dulu marwahnya dari rokok itu kan bukan hanya di bea cukai sih Mbak. Jadi ada Kemenkes juga yang turut ikut campur, dan juga yang menetapkan bahwa rokok ini nikotinnya harus berapa, tarnya harus berapa, ada batasan-batasan itu ya, standar itu. Yang kita tidak tahu rokok ilegal itu berapa kandungannya. Jadi kita nggak ada quality control. Kalau di pabrik rokok yang
legal atau yang resmi itu ada quality control. Jadi memang sesuai standar. Jadi kita sebenarnya tahu ya rokok itu memang berdampak negatif. Betul. Cuma ada batasan-batasan yang perlu dipatuhi. Nikotinnya, tarnya, bahan-bahan yang berdampak negatif ini. Nah, yang kita nggak tahu ini pabrik rokok ilegal nih mau ngasih nikotin berapa, mau maksimal atau tarnya atau ada kandungan-kandungan berbahaya yang kita Iya. tidak tahu, itu yang semakin merugikan masyarakat begitu. Oke, nah ini juga perlu diperhatikan ya, karena kan nggak bisa cuma pakai feeling aja, karena memang ada Iya. aturan resminya begitu ya Sobat Solopos Betul. ya. Terima kasih ya Bu Arini sudah ikutan bergabung dan bertanya siang hari ini. Baik, nah ini kan juga cukai ini bisa berkontribusi terhadap ekosistem pembangunan yang berkelanjutan juga ya Pak Ive dan juga Mbak Abi ya. Mungkin dari Mbak Abi dulu nih, seperti apa sih Iya. Mbak? Jadi cukai sendiri kita tahu ya Mbak ya bahwa pabrik rokok itu padat karya. Ya. Jadi memang sangat menyerap banyak sekali tenaga kerja dan tentunya ekosistem pembangunan itu akan berkelanjutan. Jadi banyak sekali keluarga yang dihidupi nih dari pelinting-pelinting rokok. Kalau kita lihat kan juga untuk SKT ya, SKT sigaret kretek tangan itu tenaga kerjanya itu mayoritas wanita. Itu udah berapa ribu orang yang dihidupi lah istilahnya, dihidupi dari rokok ini. Dan juga kembali lagi bahwa cukai yang kita bayarkan itu beda loh Mbak, SKT sama SKM seperti yang Pak Ive tadi bilang. Jadi kita istilahnya lebih berpihak kepada yang produksi SKT. Kenapa? Karena pajak yang dibayarkan oleh SKT ini lebih murah. Paling cuma ya berapa ratus sampai 400 gitu. Kalau yang mesin itu bisa sampai 1000. Oke. Nah, itu sangat berbeda kan ini harganya. Itu karena memang kita sebagai pemerintah juga lihat nih, oh ternyata tenaga kerjanya dipakai itu menyerap sangat banyak, padat karya, dan juga ada keluarga yang dihidupi dari situ. Itu kita juga sampai pemikirannya sampai situ. Dan juga baru aja kemarin Mbak, minggu lalu itu tuh Bea Cukai Surakarta itu berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sukoharjo, kembali lagi dengan Pemkab Sukoharjo ya. Kita itu mendeklarasikan pencanangan kawasan bebas dari peredaran rokok ilegal di kawasan berikat. Nah, apa tuh kawasan berikat? Kawasan berikat itu sebuah fasilitas kepabeanan yang kita berikan kepada pabrik untuk lebih mudah lah ekspor impornya begitu. Dan itu kawasan berikat yang ada di Sukoharjo itu tuh menyerap lebih dari 8.000 tenaga kerja. Itu kita kemarin ada di PT dan Liris, ya itu ada di Sukoharjo tuh. Nah, kita juga dari Disnaker Pemkab Sukoharjo dan juga dari Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat dan juga tentu saja Bea Cukai Surakarta. Kita rame-rame nih ke sana, kita mencanangkan bahwa kawasan padat karya ini yang lebih dari 8.000 tenaga kerja itu bebas dari rokok ilegal. Jadi memang bukan hanya masyarakat perokok saja nih yang menyumbang dampak tentang gempur rokok ilegal, tapi juga lewat kawasan berikat ini kita juga mencanangkan gempur rokok ilegal begitu Mbak. Baik, ini diharapkan tuh lebih merata begitu ya, Iya. selalu ke bagian manapun begitu Sobat Solopos. Dan ini juga penting banget untuk menyuarakan pengalaman komunitas kecil dalam narasi cukai juga Iya. ya Pak Ive ya. Seperti apa Pak? Komunitas kecil, contoh saya tertarik dengan komunitas emak-emak lah, emak-emak gitu ya. Mbak Senja, data BPS tahun 2023, tenaga kerja di bidang industri hasil tembakau itu 1,45 juta, 1.450.000. Itu sekitar 75% itu adalah wanita. Dan mulai buruh petik, jadi kalau tembakau itu siap dipanen, itu yang metik itu wanita. Kemudian buruh rajang tembakau itu mayoritas emak-emak. Betul. Sampai kemudian ke pabrik, tukang lintingnya mayoritas emak-emak. Sampai kemudian yang menjual itu juga ibu-ibu, toko-toko itu juga sebagian besar emak-emak.
Nah, ini kan komunitas emak-emak ini adalah komunitas yang memang secara statistik, aduh saya ngomong statistik ya agak kurang caka, mau nggak mau harus kita terima bahwa memang bisnis hasil tembakau itu mayoritas adalah para wanita, para emak-emak, pejuang-pejuang ekonomi keluarga yang berusaha untuk menghidupi keluarga, menyekolahkan anak dan lain-lain. Nah, ini penting sekali kami sampaikan kepada masyarakat bahwa ketika kita membiarkan rokok ilegal, maka ada komunitas yang terancam, komunitas yang mungkin akan terkena PHK, gitu. Karena gempuran rokok ilegal akan menggeser orang ke konsumsi rokok-rokok yang ilegal dan rokok-rokok yang legal akan tersingkirkan. Ini juga akan membahayakan komunitas emak-emak yang memang menjadi tulang punggung keluarga nih, dengan menjadi buruh linting, buruh petik, panen tembakau dan lain-lain, Mbak Senja. Ini salah satu komunitas yang saya coba ceritakan. Oke, karena kan penguasa bumi katanya emak-emak tuh ya Pak ya. Saya Iya. Kuat benar. Makanya saya buat perokok, tapi saya tidak pernah merokok di rumah. Saya mending keluar untuk merokok. Kalau sudah bau rokok itu emak-emak akan iyalah, nggak usah diteruskan. Oke, baik. Curhat ini. Baik juga Mbak Abi, ini sudah sampai di sesi akhir ya. Baik, dan mungkin ada harapan dan pesan untuk petani kemudian juga masyarakat terkait dengan program gempur rokok ilegal nih, Mbak Abi dulu nih, silakan Mbak Abi. Ya, jadi untuk program gempur rokok ilegal kita tidak capek-capek ini ya, tidak jemu-jemunya Humas Bea Cukai Surakarta menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak merokok, dari kesadaran pribadi ya Mbak, untuk tidak merokok dulu rokok yang ilegal. Kita ke resmi-resmi aja, atau jangan bilang juga nanti Bea Cukai suruh ngerokok gitu. Jadi kalau bisa nggak merokok ya nggak, cuma kalau sudah merokok ini ya merokoklah yang resmi-resmi saja. Dan apabila masyarakat menemukan ada indikasi peredaran rokok ilegal dimanapun di wilayah Solo Raya, silahkan langsung saja laporkan ke kami di hotline kami Mbak, ada di 089698050.000, atau boleh juga Instagram kami juga terbuka juga DM-nya di @beacukai-surakarta. Jangan lupa di follow dulu. Dan juga untuk masyarakat yang selama ini sudah melaporkan, tentu saja jangan khawatir bahwa kerahasiaan pelapor akan kami lindungi, tidak akan disebarluaskan, begitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Abi dan juga Pak Ive. Sama-sama. Atas insight dan Terima booking kasih. semua obrolan kita siang hari ini ya. Kita ketemu lagi dengan tema-tema yang lain tentunya Pak Ive Terima dan kasih. juga Mbak Abi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Senja. Baik, Sobat Solopos, itu tadi obrolan seru dalam bincang spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga Pemkab Sukoharjo. Dan waktunya saya Senja Kurnia juga pamit Sobat Solopos ya. Terima kasih sudah ikutan gabung dari jam 6 pagi tadi ya untuk menemani Sobat Solopos mengawali hari Seninnya. Semoga hari ini berjalan lancar. Cuaca juga mendukung cerah hari ini Sobat Solopos. 103 Radio Solopos News Radio with more listener. Selamat siang, sampai jumpa.